Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmatnya, saya berkesempatan bisa membuat tugas ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas Arsikom, yaitu tentang memahami perangkat lunak dan memahami memori komputer. Ada dua materi. Ya, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu memahami perangkat lunak. Kita langsung saja memahami perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada komputer. Ini mencakup berbagai jenis aplikasi, sistem operasi, dan alat pengembangan yang memungkinkan komputer berfungsi dengan efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Definisi dan jenis perangkat lunak. Definisi perangkat lunak adalah kode atau instruksi yang disimpan secara digital dan dieksekusi oleh perangkat keras komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kedua, jenis perangkat lunak. Terdapat berbagai jenis perangkat lunak seperti sistem operasi, aplikasi, driver, dan utilitas. Masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. 3. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem yaitu seperti Windows atau Linux, mengontrol dan mengelola komputer, mengontrol dan mengelola operasi dasar komputer. Baik, yang seterusnya itu arsitektur perangkat lunak. Yang pertama adalah lapisan presentasi, yaitu lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna, menyediakan antarmuka grafis dan menerima input. Kedua, lapisan aplikasi. Lapisan ini mengimplementasikan logika, bisnis, dan fungsionalitas utama dari perangkat lunak. Yang ketiga yaitu lapisan data. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data yang digunakan oleh aplikasi. Tren inovasi dalam perangkat lunak, yaitu kecerdasan buatan. Perangkat lunak menggunakan kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi tugas dalam membuat keputusan cerdas. Kedua, komputasi awan. Perangkat lunak yang dijalankan di pusat data jarak jauh dan diakses melalui internet. 3. Keamanan cyber. Perangkat lunak dirancang untuk melindungi sistem dari ancaman cyber seperti malware dan serangan hacking. 3. Internet of Things. Perangkat lunak untuk menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Ya, sekian untuk materi pertama, itu tentang perangkat lunak. Kita langsung saja ke materi kedua, yaitu memori komputer. Baik, langsung saja materi kedua, yaitu pengenalan memori komputer. Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi. Memori memungkinkan komputer untuk mengakses informasi secara cepat dan efisien, memproses data, dan menjalankan program dengan lancar. Jenis-jenis memori komputer yaitu RAM atau Random Access Memory, yaitu memori utama yang menyimpan data, instruksi dan yang sedang digunakan oleh prosesor. 2. ROM, Read Only Memory, memori yang hanya dapat dibaca, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dasar sistem komputer. Yang ketiga yaitu flash memory, memori non volatil yang dapat ditulis ulang, digunakan dalam perangkat elektronik seperti USB drive dan kartu memori. Karakteristik dan fungsi memori komputer. Yang pertama itu kecepatan akses. Memori yang lebih cepat memungkinkan komputer memproses data lebih efisien.
Tiga, data tahan. Memori non volatile dapat mempertahankan data. Maksudnya yang kedua, kapasitas menyimpan. Memori dengan kapasitas yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak data dan program. Dan ketiga, daya tahan. Memori non volatil dapat mempertahankan data bahkan saat komputer dimatikan. Yang keempat itu biaya. Memori yang lebih canggih biasanya lebih mahal sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Peran memori komputer dalam sistem komputer itu pertama, penyimpanan. Memori menyimpan data. Itu kedua, akses data. Memori memungkinkan prosesor mengakses data dengan cepat dan efisien. Dan ketiga, eksekusi program. Memori menyediakan ruang untuk menjalankan program dan aplikasi. Ya, saya kira itu saja dari saya. Uh, dengan menyelesaikan tugas video ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.